Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental terlantar sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 358 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II sesuai dengan Pergub DKI Nomor 358 Tahun 2016 memiliki beberapa fungsi yang tujuannya mewujudkan warga binaan sosial yang hidup normatif melalui serangkaian kegiatan pembinaan yang disebut dengan silabi. Kegiatan silabi adalah serangkaian kurikulum pembelajaran yang disusun oleh para ahli secara holistik untuk membantu pemulihan warga binaan sosial, sehingga warga binaan sosial memiliki kemampuan untuk hidup normatif dan akhirnya siap kembali kepada keluarga maupun masyarakat. Adapun kegiatan pembinaan atau silabi yang ada khususnya di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II adalah berbagai aktivitas kelompok seperti perkenalan diri, bercakap-cakap, permainan tradisional, permainan kelompok yang utamanya mengasah kembali kemampuan komunikasi, kemampuan motorik, dan kemampuan bersosialisasi setidaknya di antara sesama warga binaan sosial dan petugas yang ada di panti. Selain kegiatan aktivitas kelompok, terdapat pula kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pemulihan warga binaan sosial, seperti kegiatan urban farming yang ada di salah satu lokasi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II, yaitu Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II Budi Murni. Urban farming yang ada di Budi Murni terdiri dari kegiatan perkebunan, peternakan, baik itu peternakan ikan dan peternakan sapi, serta ada pula budidaya maggot. Semua kegiatan ini dikelola langsung oleh warga binaan sosial dengan supervisi dari para pendamping sosial. Ada pula kegiatan stimotor untuk memberikan keterampilan kerja, pengalaman kerja buat para warga binaan sosial. Selain itu, warga binaan sosial juga dilatih terampil dalam membuat berbagai jenis keterampilan seperti membuat keset mote-mote dan rak pot bunga serta rak jilbab. Ada pula pembinaan kesenian seperti rebana, band, menari, dan marawis. Warga binaan sosial juga diperkuat dengan bimbingan rohani sesuai dengan agama yang dianut masing-masing warga binaan sosial. Panti berharap dengan serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan, maka warga binaan sosial memiliki bekal sekiranya kembali di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan rutin seperti menjaga kebersihan diri melalui kegiatan mandi, menggosok gigi, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Segala kegiatan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat juga gemar dilakukan oleh warga binaan sosial di bawah dampingan para pendamping yang bekerja di panti. Selain mengikuti serangkaian kegiatan silabi, warga binaan sosial juga mendapat pelayanan kesehatan untuk memastikan sehat fisik dan jiwanya. Pemeriksaan fisik dilakukan secara teratur, rutin oleh tenaga kesehatan yang ada di panti. Biasanya dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah maupun berat badan. Selain itu, pemberian obat kesehatan jiwa juga diberikan 2 kali sehari sesuai dengan resep dokter dari fasilitas kesehatan rujukan. Salah satu fungsi lainnya dari Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II adalah pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga, dan rujukan ke lembaga pelayanan lain. Kami percaya bahwa sebenarnya pemulihan terbaik bagi warga binaan sosial kami
adalah berada di tengah-tengah keluarga yang mendukung pemulihan tersebut. Asesmen perkembangan psikososial selalu dilakukan secara rutin oleh pendamping dengan pendampingan dari pekerja sosial yang ada di panti. Perkembangan meliputi perkembangan kesehatan, perkembangan sosial, perkembangan fisiknya, serta perkembangan kegiatan sehari-hari, perkembangan pola perilaku sehari-hari yang dilakukan oleh warga binaan sosial sesuai dengan hasil observasi, juga hasil wawancara dari para pendamping sosial. Alamat WBS yang jelas kemudian akan ditelusuri dengan bantuan stakeholder eksternal. Kolaborasi adalah kunci dalam keberhasilan proses penelusuran alamat ini, sehingga pelayanan penyaluran kepada keluarga atau yang dikenal dengan reunifikasi dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan efisien. Pekerja sosial bersama dengan pendamping warga binaan kemudian melakukan koordinasi dengan TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, melalui media online WhatsApp ataupun melalui media lainnya yang dirasa efektif untuk saling berkoordinasi. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan atau dinas atau instansi sosial provinsi, dinas atau instansi sosial kabupaten kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. Ketika keluarga sudah ditemukan dan bersedia melakukan penjemputan kepada warga binaan sosial, maka kegiatan reunifikasi dapat dilanjutkan. Semua proses reunifikasi yang ada tidak dipungut biaya apapun. Untuk menjemput keluarga di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, cukup dengan membawa materai 10.000 dan fotokopi KK dan KTP sebagai identitas. Pada proses reunifikasi akan dipersiapkan beberapa berkas yang nantinya akan ditinggal di panti dan menjadi milik panti serta diberikan kepada pihak keluarga. Keluarga akan menandatangani berkas berita acara reunifikasi yang kemudian satu akan dipegang oleh pihak panti dan yang lainnya diberikan ke pihak keluarga. Yang beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan. Mohon dibantu untuk dokumen-dokumennya, Bu. Selain itu, keluarga akan diminta menandatangani dokumen perjanjian tidak menelantarkan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab keluarga untuk melanjutkan segala jenis pembinaan maupun proses pemulihan melalui pengobatan yang berkelanjutan bagi warga binaan sosial. Keluarga juga akan diberikan dokumen surat keterangan WBS dan penghantar untuk melanjutkan pengobatan. Surat penghantar melanjutkan pengobatan sangat amat penting bagi keluarga untuk memastikan bahwa warga binaan sosial tersebut tidak akan putus obat sehingga kekambuhan dapat dicegah. Setelah semua penjelasan diberikan kepada keluarga dan keluarga sudah memastikan bahwa mereka paham apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka dilakukan proses simbolisasi. Penyerahan warga binaan sosial dari panti kepada keluarga. Demikianlah alur kegiatan reunifikasi di Panti Sosial Bina Laras
Harapan Sentosa 2. Setelah warga binaan sosial dikembalikan ke keluarga, tidak lantas pihak panti melepas begitu saja. Ada proses bina lanjut yang dilakukan oleh pihak panti, dalam hal ini adalah pekerja sosial, untuk melakukan supervisi kepada keluarga juga warga binaan sosial, bagaimana kehidupannya di keluarga, bagaimana penerimaan masyarakat, dan serta yang terutama apakah obatnya diminum secara teratur. Jika semua kondisi yang diharapkan telah berjalan dengan stabil, maka kegiatan pelayanan yang diberikan kepada warga binaan sosial tersebut sudah semuanya selesai dilakukan oleh pihak panti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari ini, itulah proses yang dinamakan 9 November terminasi. 2022 jam 15 bertempat di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2. Kami mewakili pimpinan dan instansi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan ini mengembalikan Saudara Purwadi ke keluarga dengan harapan agar Saudara Purwadi lebih sehat, normatif, dan mandiri. Baik, Bapak, saya sebagai wakil dari keluarga, di sini saya sebagai anaknya Pak Purwadi, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak dan juga para pengurus panti yang telah merawat Bapak saya selama di panti. Saya tidak bisa membalas apapun, Pak. Saya hanya berharap semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya bisa menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Banyak Bapak ya, langsung pulang kita. Ya, sama-sama ya. Terima kasih juga atas bantuannya ya. Pak Irwan ya. Ya, Ibu. Aduh, Pak Pur ya. Semoga sehat ya, Pak Pur. Dadah, terima kasih ya. Ya.